Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report Sidang Tahunan MPR 2020, Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Dan tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya. Dan saat ini masih bersama kami ada pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Pak Fitra Arsil, dan anggota Ombudsman RI, Pak Adrianus Elyasta Meliala. Pak Adrianus, Pak Fitra, jadi tadi kita sudah mendengar ya bagaimana Presiden secara tegas telah menyampaikan beberapa poin. Kalau saya mendengar itu lebih spesifik dari tahun-tahun berikutnya, apakah memang kali ini banyak highlight yang memang harus dikerjakan atau seperti apa menurut Anda? Betul, masalahnya juga tidak terhindarkan adanya paradoks gitu. Di satu pihak Presiden bicara dengan hal-hal yang bersifat inovatif ya, transformasi, quick shortcut, fleksibilitas, membajak krisis menjadi kesempatan, opportunity, itu kan hal-hal yang bersifat visioner dan membuat kita menjadi wah gitu kan. Tapi di pihak lain juga Presiden bicara soal minus 5%, defisit transaksi berjalan, krisis pangan, bayangkan krisis pangan loh gitu ya. Kalau cuma krisis energi lumayan, tapi ini krisis pangan gitu ya. Tapi di sisi lain juga menyiapkan senjata juga untuk menenangkan masyarakat bahwa sedang ada perencanaan food estate sekarang. Nah, masalahnya bagaimana perencanaan itu kemudian bisa mengcover dua hal yang paradoks ini gitu ya. Nah, sebagai suatu address oke lah gitu ya. Hanya masalahnya adalah bahwa tidak boleh berhenti di situ, di tingkat gagasan. Kalau kita lihat pada gagasan Presiden yang pertama ya, Nawacita gitu ya. Pada waktu Presiden pertama kali memulai jabatan kan banyak gagalnya tuh gitu ya. Nah, apalagi sekarang kita bicara mengenai reformasi yang bersifat mendasar. Dan sejauh mana kemudian lalu bisa kemudian lalu berbuah begitu ya. Kalau yang dulu saja dalam situasi normal tidak terjadi, tidak berhasil pada beberapa hal ya gitu ya. Okay. Apalagi sekarang pada situasi di mana sebetulnya daya dorong pemerintah untuk menggulirkan masyarakat itu juga berkurang gitu ya. Nah, kalau tadi bisa mengenai food estate, disebutkan misalnya ada 2 tempat. Nah, 2 tempat itu kan dibandingkan dengan kebutuhan 280 juta orang, wah, saya kira masih jauh sekali gitu ya. Jadi memang nampaknya ada satu situasi yang kita harus sangat melihatnya, bukan dengan kacamata pesimis, tapi harus juga kemudian mengatakan begini bahwa oke, pemerintah memang punya porsi terbatas, nah kita sebagai masyarakat juga ikut mendorong dan mengisinya, begitu. Oke, tapi menurut Anda apakah memang ini adalah seruan kepada masyarakat? Karena salah satu highlightnya di sini adalah bangkit kembali pasca pandemi, begitu kan? Menurut Anda apakah ini sudah mewakili semua harapan masyarakat Indonesia usai pandemi, atau masih ada yang memang harus dilengkapi yang belum disentuh dalam pidato ini? Saya kira itu hal yang positif ya, dan sebagai Presiden memang harus ngomong seperti itu. Saya lebih melihat ini sebagai konteks begini, bahwa Presiden bicara ke dalam, ke jajarannya, ke pejabat publik yang berada di bawah kendalinya. Sebab dalam situasi seperti ini memang pemerintah yang solid lah yang kemudian bisa menghela ekonomi, menghela masyarakat. Karena masyarakat sudah sibuk dengan kekurangan pendapatan, bahkan juga kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Nah, maka kemudian saya mau mengatakan bahwa para pejabat publik, para pegawai negeri, deliverables itulah yang harus menjadi patokan. Ya. Jadi jangan sibuk dengan administrasi juga. Di sini mengatakan misalnya kurangilah proses yang padat, proses yang panjang, berbelit-belit, gitu ya. Tapi harus berorientasi pada hasil. Nah, saya kira itulah konteks daripada pesan Presiden bahwa kemudian para pejabat publik ASN ini harus lebih memastikan bahwa terjadilah yang disebut sebagai deliverables sampai ke masyarakat, agar kemudian lalu dana yang sekecil itu pun juga kemudian lalu ada buahnya. Gitu. Oke, nah Pak Fitra, Anda melihat dengan seruan Presiden bahwa harus ada kerja cepat, harus ada smart shortcut dan jangan berbelit-belit. Tapi kenyataannya sebenarnya seruan itu kan bukan hal baru. Udah beberapa tahun yang lalu juga sudah disampaikan. Dengan regulasi yang ada saat ini, menurut Anda apakah memang mendukung untuk bisa melakukan itu? Justru saya kira sekarang Presiden punya kesempatan. Jadi dengan diaktifasinya beberapa undang-undang untuk penanggulangan pandemi ini, kan kita mengaktifasi undang-undang penanggulangan bencana, undang-undang karantina kesehatan, itu dengan begitu Presiden sebenarnya punya kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan dengan prinsip kedaruratan. Dengan prinsip kedaruratan ini, jadi nalarnya harus nalar darurat nih, bukan nalar normal. Jadi dalam kalau kita bicara sistem hukum tuh, dalam hukum normal harus berlaku, dalam situasi normal harus berlaku sistem hukum normal. Dalam situasi darurat yang harus berlaku juga sistem hukum darurat. Nah, apa yang kurang darurat saat ini? Kalau dalam kondisi darurat, maka
kecepatan pengambilan keputusan. Ya, terus artinya kemudian pelibatan semua komponen presiden, pendukung presiden, itu harus terlihat gitu. Jadi dan hal-hal yang kelihatannya tidak perlu dilakukan pada saat sekarang, harusnya tidak perlu dilakukan. Oke, menurut Anda apa yang kurang, padahal bisa dilakukan secara darurat saat ini untuk membantu? Ya, saya kira ini kita harus lihat ya. Saya lihat begini nih, kalau yang disampaikan presiden ini, kan tadi saya bicarakan tadi sebelumnya, ini kan presiden bicara bukan hanya kepada internalnya, atau juga bukan kepada lembaga-lembaga negara, sebenarnya dia bicara kepada masyarakat. Dia bicara. Jadi yang pertama sekali dia lakukan, karena ini konteksnya adalah kepada publik nih, dia melakukan komunikasi kepada publik bahwa kita sebenarnya bisa menghadapi situasi ini, ya menghadapi situasi ini. Nah, oleh karena itu dia membangun solidaritas dari situ. Nah, tapi di sisi lain kita perlu lihat nanti, ini kan gagasan besar nih. Dia kan nggak boleh berhenti di gagasan besar. Di gagasan besarnya membangun solidaritas, oke. Masyarakat nanti akan optimis begitu dengar pidato presiden. Oke, ini kita akan bisa lompat nih dalam situasi ini. Tapi kalau kita nanti buktikan bahwa ternyata begitu dia berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara, dengan DPR, dengan DPD, atau dengan aparatnya sendiri, semua berjalan seperti biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa yang dilakukan. Nah, itu masalahnya baru kita lihat. Nah, saya mau lihat gitu. Nanti kita akan lihat ya. Yang terdekat kita akan lihat di nota keuangan. Tapi yang berikutnya kita akan lihat, karena ini momentum ini adalah sekaligus momentum masa sidang baru. Jadi pidato tanggal 14 ini artinya tanggal 16 nanti itu masa sidang. Masa sidang DPR sudah dimulai. Nah, kita akan lihat pendekatan apa yang dilakukan, apa kebijakan yang launching setelah ini gitu ya. Itu yang kita nanti. Iya, kita nanti misalnya ya. Saya kan yang banyak dibicarakan di Agustus ini Omnibus Law selesai nih katanya. Nah, ini sejajar nggak dengan apa yang disampaikan oleh presiden itu? Gitu. Oke, itu yang kita lihat. Pak Fitra, kita masih akan lihat dulu bagaimana ini. Tadi Presiden Joko Widodo juga menyinggung soal ketahanan pangan dalam pidato kenegaraannya, dan kita lihat bagaimana cuplikannya. Demikian pula halnya dengan ketahanan pangan, dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi sampai hilir distribusi ke seluruh wilayah negeri. Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. Food estate, lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Dan akan dilakukan kemudian di beberapa daerah yang lain, yang merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja. Ya, itu dia, kita tadi juga sempat membahas dengan Pak Adrianus ya bagaimana Presiden menunjukkan bahwa kita sudah melakukan sesuatu di bidang pangan. Tapi menurut Anda sendiri, untuk kebutuhan Indonesia kan sebanyak itu. Tapi kalau melihat ke belakang, itu sebenarnya cukup baik nggak di bidang pangan untuk masyarakat? Jadi saya melihat masalah pangan, demikian juga misalnya beliau bicara soal baterai litium gitu ya, beberapa industri baru sebagai industri yang berada pada titik titik awal, ya, yang belum sampai pada titik maturity-nya. Nah, pada saat ketika semua resources dikerahkan untuk menghadapi masalah kedaruratan, maka apakah masih ada nafas kita untuk bicara mengenai hal-hal yang masih bersifat inisial gitu ya. Bukankah sebaiknya, ya ini pendapat saya gitu ya, kita fokus saja pada dana yang ada untuk kemudian mengatasi ini semua, baru kemudian yang ini belakangan. Ya memang ini soal
tit for tat ya, memilih gitu ya. Karena tadi uang pemerintah kan hanya 1.700 triliun. Ya. Tadi saya sudah katakan pada sesi pertama bahwa 70% habis untuk gaji. Ya, sementara sebagian lagi sudah direfocusing untuk pandemi gitu ya. Nah, apakah masih ada tuh dana untuk industri-industri yang bersifat hulu yang masih dalam taraf persemaian? Nah, tentu memang dalam hal ini presiden nggak boleh juga bilang begini bahwa kami mengabaikan itu semua karena nanti akan salah juga gitu ya. Hanya masalahnya bahwa kelihatannya tadi contoh misalnya food estate hanya ada di 2 provinsi, padahal kita punya kebutuhan yang begitu banyak. Demikian juga pembangunan industri-industri yang maju yang bersifat hulu juga kelihatannya masih amat terbatas, sehingga kelihatannya memang memang ini sebagai satu bentuk pernyataan politik, tapi untuk menjadi satu hal yang bersifat aktual rasanya kita butuh waktu. Gitu. Nah itu kemungkinan besar sih karena memang ini adalah memang rencana yang saat ini sedang aktual dan wajib diupdate ke masyarakat seperti itu ya Pak Adrian ya. Tapi terakhir dari Anda sendiri, ada lagi nggak yang kemungkinan masyarakat inginkan, terutama harus di-upgrade dari pemerintah terkait dengan pelayanan publik? Betul, saya sebagai orang ombudsman tentu berpikir bahwa terlepas dari berbagai harapan dari pemerintah tersebut, maka yang penting adalah pelayanan publik tidak berhenti, tidak mati, dan juga tidak terganggu. Pengalaman kami pada waktu kita rame-rame WFH beberapa bulan lalu, itu sampai misalnya ada kelurahan, ada kecamatan yang kosong, berhenti. Harusnya buka untuk misalnya membuat sertifikat apa gitu ya, tidak ada petugasnya. Nggak boleh tuh ya. Minimal ada 2 atau 3 petugas yang berjaga, sehingga masyarakat tetap melihat bahwa negara itu bekerja. Bayangkan kalau di Jakarta saja ada kantor-kantor pemerintah yang tidak bekerja gara-gara semua petugasnya pulang gitu ya, atau bekerja di rumah. Apalagi di daerah pedalaman, makin nggak kelihatan negara itu ada. Nah, menurut saya dengan segala macam persoalan yang ada, maka minimal pelayanan publik yang bersifat dasar dan hilir itu harus ada. Demikian. Pemerintah harus ada di saat tersulit sekalipun ya seperti ini. Betul. Pak Dinot, terima kasih untuk waktunya kali ini dan kita masih akan lanjut secara mendalam tentang pidato kali ini kepada Pak Fitra. Tetaplah bersama kami, pemirsa Special Report masih akan kembali usai jeda.